Box to Box Media Network. Selamat datang di podcast pengembangan diri, eksklusif hanya di Spotify. Podcast ini akan bantu kamu untuk mengatasi kegalauan di usia muda, sukses di usia muda, dan yang pasti terus bertumbuh setiap harinya. Agar kamu tidak terlewat setiap episode barunya, jangan lupa untuk follow dan nyalakan loncengnya ya. Selamat mendengarkan. Hai Sendres Burdes, dan pada podcast kali ini saya mau sharing tentang gimana cara mengatasi rasa perfeksionis ya. Ini pertanyaan yang masuk dari Cak Nur ya. Dia bertanya ketika di webinar sebelumnya dan di akhir karena sudah larut malam dan gak sempat balas lagi gitu ya, ngejawab lagi kalau udah malam. Jadi pertanyaannya saya bahas di podcast ya. Dan tapi di webinar selanjutnya nanti kita juga ada sedikit perubahan. Biasanya malam kan webinarnya, kita buatnya jadi pagi ya, dari jam 10 sampai jam 11 ya. Nah, yang terdekat itu webinarnya buat kamu yang mau sukses dimanapun kamu berada, meskipun kamu di perantauan. Kamu akan belajar tentang gimana rahasia sukses anti gagal dengan ultimate success formula. Yang kedua, kamu akan belajar gimana cara memotivasi diri. Dan yang ketiga, gimana cara bikin support system untuk dirimu. Kamu bisa pelajari secara gratis di webinar Success Anywhere. Silakan join sekarang dengan klik link yang ada di deskripsi. Join sekarang karena slotnya terbatas, oke? Dan webinarnya hari Minggu tanggal 4 Juni nanti, oke? Mari kita bahas tentang cara mengatasi rasa perfeksionis ya. Dan sebelum saya sharing juga, ini saya lagi di Jogja saat ini ya. Dari tanggal 25 Mei sampai tanggal 2 Juni nanti di rumah Mbah ya, di rumah ibu saya. Jadi anak saya mau ketemu sama putinya, sama ketemu sama neneknya. Jadi ini saya lagi di Jogja di kamar sendiri, mumpung anak saya Marvel lagi disuapin makan sama ibunya, sama main-main bareng putinya, bareng-bareng kakeknya juga, bareng-bareng Pak D-nya. Nah, saya nyempetin diri buat podcast ya. Oke, jadi kalau ada sedikit noise dari belakang suara ini, ada suara orang ngomong, suara orang ketawa gitu ya, jadi mohon maaf dan diabaikan aja. Sekali lagi, yang penting pembelajarannya, yang penting poinnya, yang penting insight-nya ya. Oke. Nah, sekarang mari kita bahas gimana cara mengatasi rasa perfeksionis ya. Nah, banyak orang itu merasa dirinya perfeksionis. Perfeksionis itu adalah ketika orang ingin segala sesuatunya itu harus sempurna. Dia ngerjain suatu proyek harus sempurna. Dia ngelakuin sesuatu itu harus sempurna. Ya, biasanya orang yang perfeksionis kadang-kadang itu terbentuk dari masa lalunya, terbentuk dari masa kecilnya, dimana ketika dia mau melakukan sesuatu, orang tuanya selalu meminta itu harus sempurna. Itu harus perfect, nilai harus 100, lomba harus juara, dan lain-lainnya. Sehingga anak tadi tumbuh dengan standar yang harus perfect, apa-apa harus sempurna. Bahkan ketika misalnya lagi rapotan, terus misalnya ada 10 mata pelajaran, terus ada satu nilai yang merah, seringkali orang tuanya fokusnya ke nilai merah tadi. Sehingga anak tadi tumbuh dengan jiwa perfeksionis dan jadi takut untuk membuat kesalahan. Ya. Nah, perfeksionis ini ada bagusnya dan ada minusnya. Tapi menurut saya minusnya jauh lebih banyak dibandingkan plusnya. Karena gini, plusnya adalah dia ingin memberikan sesuatu yang terbaik, sesuatu yang sempurna. Minusnya adalah dalam hidup ini itu tuh gak ada yang sempurna. Di atas langit masih ada langit. Tidak, kita udah achieve sesuatu, ada lagi yang lebih, ada lagi yang lebih. Kita gak akan pernah sempurna sebenarnya. Jadi ketika kita mencari kesempurnaan, sebenarnya itu adalah standar terendah dalam hidup kita. Itu kata-kata guru saya. Perfeksionis itu adalah standar terendah dalam hidup. Oke. Terus gimana caranya mengatasi perfeksionis diubah menjadi yang jauh lebih positif gitu? Nah, saya sendiri itu juga sebenarnya tumbuh dari keluarga yang perfeksionis. Almarhum ayah saya itu sangat-sangat perfeksionis. Dia mau saya dapat nilai selalu bagus. Dia mau saya selalu mencapai targetnya, mencapai nilai bagusnya gitu. Kalau enggak, saya bisa dimarahin kayak gitu. Dapat ujian atau PR, dapat nilai jelek aja udah dimarahin. Dan
Saya tumbuh dengan mentality seperti itu terus sampai SMA atau kuliah gitu ya. Dan akhirnya saya ngerasa banyak sakit hatinya kayak gitu. Karena ekspektasi kita terlalu tinggi. Mengejar sesuatu yang tidak mungkin. Mengejar kesempurnaan yang sebenarnya kesempurnaan itu gak ada gitu. Kayak tadi ya saya bilang, di atas langit masih ada langit lagi gitu. Akhirnya saya belajar dari sebuah buku, dari bukunya Adamko kalau nggak salah. Judulnya Winning the Game of Life, bagaimana memenangkan permainan kehidupan. Dia di buku tersebut dia cerita bahwa daripada kita perfeksionis, mendingan kita progresionis. Progresionis adalah kita fokus pada pertumbuhan, fokus pada growth, ya. Jadi fokusnya bukan harus sempurna, enggak. Tapi kita fokusnya adalah bertumbuh. Gimana caranya agar kita bisa jadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Gitu terus. Nah, ketika saya mengadopsi pola pikir seperti itu, mengadopsi pemikiran prinsip seperti itu, akhirnya saya jadi jauh lebih bertumbuh dan hati saya juga jauh lebih plong, jauh lebih happy gitu. Karena saya terus bertumbuh, tapi bukan hidup dalam ekspektasi yang impossible gitu. Jadi setiap hari bertumbuh sedikit aja, itu udah berhasil, itu udah sukses gitu. Bayangin misalnya, kamu setiap hari bertumbuh aja 1%. Dan kamu lakuin itu selama 1 tahun, ya 365 hari, itu berarti kamu udah menjadi lebih baik 365%, bukan? Itu adalah hal yang sangat luar biasa gitu. Dan ya akhirnya bagaimana saya ngebangun podcast ini, ngebangun karir saya di berbagai macam aspek kehidupan saya, itu adalah prinsip yang sangat-sangat powerful dan saya pakai terus sampai sekarang, yaitu fokus pada pertumbuhan, bukan kesempurnaan. Fokus pada progress, bukan fokus pada perfect. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Dan kalau kamu merasa bermanfaat, kamu bisa kasih rating bintang 5 di podcast ini. Supportmu sangat berarti untuk kami. Dan juga kamu juga bisa share podcast ini ke sahabatmu, teman-temanmu, pacarmu, gebetanmu, saudaramu, agar orang-orang di sekitarmu bisa jadi jauh lebih baik dan terus bertumbuh setiap harinya. Dan kamu bisa juga share di Instagram, di Instastory, silakan mention @andreasbordes, nanti saya akan repost. Dan buat kamu yang mau belajar bikin podcast, kamu bisa bikin podcastmu sendiri di anchor.fm. Buat kamu yang mau belajar cara detailnya, dari gimana menentukan tema podcast, gimana cara upload podcast di anchor.fm, sampai gimana agar kamu bisa konsisten bikin podcast, kamu silakan cek konten eksklusifnya, tutorial yang sudah saya buat, silakan klik link yang ada di deskripsi. Terima kasih semuanya. Never stop learning, because life never stop teaching.